Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Asarbaini. Kali ini suasananya agak beda karena saya sedang berada di satu pulau di ujung barat Indonesia atau di ujung atas Sumatera, yaitu di Pulau Sabang. Saat ini saya sudah kedatangan penguasa Sabang ini, Bapak Wali Kota Pak Reza Fahlevi. Terima kasih Pak Reza sudah. Terima kasih Pak Hamdi sudah datang ke Sabang. Ini kenapa ini terus terang mendadak nih Pak Reza, karena semalam sebelum saya berangkat ke sini tiba-tiba saya punya ide, kenapa saya nggak bikin podcast dengan Pak Reza, mumpung saya ke Sabang sekalian bisa ikut-ikut promosiin Sabang nih. Terima kasih. Kenapa saya lakukan ini, karena terus terang buat sebagian orang Indonesia, termasuk saya mungkin Pak Reza, sebelum datang ke Aceh itu, image Aceh itu gimana gitu. Nanti di sana yang cewek harus pakai hijab, kemudian nanti nggak bebas keluar malam, nggak bebas kemana-mana. Tapi ternyata begitu saya sampai di Banda Aceh, ternyata suasananya tidak seperti yang saya bayangin gitu. Apalagi setelah ke Sabang. Sabang saya merasa seperti di Kuta atau di Lombok nih. Nah, kira-kira kenapa sih Pak Reza? Apakah informasi ini tidak sampai keluar atau kampanye atau promosinya nggak yang kurang? Ya, jadi memang banyak yang menyampaikan seperti itu. Wah, ternyata di Aceh ya sama dengan daerah lain. Atau ternyata di Aceh nggak seperti yang diceritakan banyak orang gitu. Jadi kesan negatif tentang Aceh itu berubah ketika mereka melihat langsung apa yang terjadi di Aceh itu. Nah, mungkin memang kita ketentuannya adalah syariat Islam ya, tapi bukan berarti syariat Islam itu tidak ramah dengan turis atau dengan datangan tamu-tamu dari berbagai negara. Jadi di sini sangat welcome ya. Kemudian tempat wisatanya juga bebas untuk dikunjungi ya. Kemudian juga makanannya juga enak, banyak ragamnya ya. Dan yang penting nilai-nilai yang berlaku, ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku itu tetap dipatuhi gitu. Tapi bukan berarti tertutup dengan kedatangan ataupun kedatangan turis-turis dari luar. Kira-kira nah, itu. Jadi ya podcast ini bisa membantu nih. Ya, mungkin juga ada soal citra ya, kesan yang masih menjadi tantangan bagi kami untuk terus menyampaikan nih ke masyarakat luas bahwa Aceh sangat welcome. Dan saya melihat isu ini perlahan-lahan sudah mulai hilang ya. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan dari luar ya. Nah, kembali ke Sabang nih Pak Reza, mungkin pertanyaan sederhananya, ngapain seorang harus datang ke Sabang? Apa yang ditawarkan Sabang gitu? Sabang ini di ujung barat Indonesia, dia itu punya pulau yang sangat indah ya, dengan bawah laut yang sangat bersih. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih lautnya. Saya merasa di Maldives ini. Ya, kita punya 22 spot diving, kemudian juga banyak tempat-tempat baik untuk snorkeling, bisa bermain dengan ikan dan sebagainya. Bahkan yang tren sekarang lumba-lumba ya. Jadi ada trip lumba-lumba. Turis itu bisa menikmati lumba-lumba yang memang alami, bukan di pertunjukan sirkus, tapi memang bisa melihat langsung di laut. Kemudian ya Sabang juga punya spot-spot heritage ya, banyak benteng-benteng, banyak bangunan-bangunan bersejarah, dan tentu juga kuliner gitu, dan desa wisata. Jadi saya pikir untuk daya tarik Sabang ini berkelas dunia, saya pikir gitu. Ya.
Nah, ya kembali tadi ya, bahwa mungkin promosinya yang kurang atau kenapa orang kan nggak banyak yang tahu nih Sabang ini. Ya, ya. Orang tahunya kalau wisata pantai ke Bali, ke Lombok, atau kalau mau diving ke mana, ke Bunaken atau Ya. nah, terus terang Sabang sendiri kan tidak begitu populer. Nah, kira-kira apa upaya dari Pak Reza nih sebagai pejabat di Sabang ini, Pak Reza? Ya, tentu hari ini kita meningkatkan kualitas ya, daya tarik kita. Bagaimana daya tarik yang kita miliki ini terkelola dengan baik, ya, punya standar sustainability, ya, berbasis konservasi, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tata kelola yang mengedepankan kenyamanan bagi para wisatawan, ya, hospitality dan sebagainya. Kemudian juga tentu dari sisi aksesibilitas agar transportasi udara misalnya, kemudian transportasi laut semakin baik, ya. Kemudian juga tentu promosi, jadi kita terus melakukan promosi dengan ya media sosial yang paling utama, dan tentu juga event. Nah, event juga menjadi salah satu atraksi ataupun daya tarik yang sedang kami kembangkan. Ya, event yang berbasis lokal tapi dikelola dengan baik dan mengangkat nilai-nilai ataupun keunikan lokal yang menjadi suatu daya tarik untuk mendatangkan wisatawan. Nah, hal lain yang kami perbaiki juga soal amenities, ya, soal industri pariwisata, akomodasi, transportasi, ya, restoran, hotel dan sebagainya. Jadi, dan yang terakhir juga bagaimana kita mempersiapkan produk-produk lokal yang siap untuk dijual, ya, untuk menjadi merchandise, untuk menjadi oleh-oleh bagi wisatawan, sehingga belanja turis di Sabang ini semakin besar. Gitu. Yeah. Nah, kemudian Sabang juga selama ini menjadi destinasi kapal pesiar. Oh, kapal pesiar. Jadi ada sekitar 12 kapal pesiar lah setiap tahunnya itu mampir di Sabang. Mereka datang dari Timur Tengah, dari Eropa. Jadi kota kita ini memang kota persinggahan bagi kapal pesiar, dan juga iya karena kita dekat dengan Phuket, Langkawi, ya, dan kita juga berada di jalur perairan internasional yang mana ada ya 100.000 kapal, ya, yang melintas di samudra sini setiap ini, tahun, ya. Jadi memang posisi kita ini sangat strategis. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Sabang, Sabang itu ada di ujung Pulau Sumatera, boleh dibilang pulau terbarat di Indonesia. Ya. Maka nanti saya akan ke titik nol, jadi titik nol Indonesia itu ada di Sabang, ya, Pak Reza. Betul, betul. Ya, lupa saya. Ya, itu salah satu yang menjadi daya tarik juga adalah kilometer nol Indonesia. Jadi terutama domestik, ya, turis domestik itu selalu ingin mencapai titik nol. Jadi itu satu, terutama bagi para yang hobinya touring, ya, baik motor maupun kendaraan roda 4, itu selalu pasti akan mengagendakan kunjungannya ke kilometer nol. Ya. Dan bisa dapat sertifikat di sana. Oh, ada sertifikatnya, kelulusan. Sertifikat pernah berkunjung. Kilometer nol. Oke. Jadi teman-teman, target berikutnya mungkin kalau yang hobi touring ya harus datang ke kilometer nol, ya, di Sabang, ya. Nah, ada master plan sendiri kan? Kira-kira 5 tahun yang akan datang Sabang dalam bayang Pak Reza akan menjadi seperti apa? Ya, tentu dalam rencana kita Sabang ini memang arah pengembangan pariwisatanya itu adalah pariwisata yang mengedepankan kualitas, ya. Jadi kita tidak melihat kuantitas jumlah turis yang begitu besar karena pulau kita kecil, tapi kualitas yang kita utamakan. Karena apalagi kita basisnya adalah konservasi. Jadi hutan-hutan, karang-karang laut itu tetap harus dijaga. Justru itu masa depan kita. Jadi kita ingin bagaimana
Sabang ini bisa naik kelas, ya, tentu dengan meningkatkan berbagai fasilitas yang ada agar berkelas internasional, pelayanan yang berkelas internasional, ya. Kemudian juga tentu dengan industri pariwisata dan juga segala daya tarik yang ada itu memang berstandar internasional. Nah, jadi ini tentu bukan kerjaan yang mudah, ya. Kita bertahap terus meningkatkan kualitas yang ada, ya. Dan mudah-mudahan Pak Hamdi, apalagi dengan ini kita butuh investor. Nah investor menarik nih. Jadi saya juga baru baca itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ya. Di situ kan saya lupa di pasal 168 atau 169 itu kan Sabang itu diberikan wewenang yang demikian besar, Pak Reza. Betul. Jadi boleh dibilang Pemda Sabang itu boleh mengelola industri apapun, termasuk perbankan, asuransi, pariwisata, segala macam. Panjang itu saya baca itu listnya. Kalau itu digunakan, saya kira Sabang akan menjadi spot yang sangat prospektif di masa yang akan datang. Ya, jadi di Sabang ini ada satu lembaga otorita untuk mengelola kawasan perdagangan bebas Sabang, yaitu BPKS, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Nah, BPKS ini memiliki otorita untuk perizinan, ya, baik termasuk juga penanaman modal asing, kemudian mengelola pelabuhan, ya, kemudian juga penanaman modal dan sebagainya, termasuk tadi perbankan, asuransi dan sebagainya. Nah, ini yang memang sedang terus diupayakan, ya, dengan salah satunya adalah dengan meningkatkan promosi kepada calon-calon investor, ya. Kemudian juga meningkatkan infrastruktur ada, dan tentu juga membangun kerjasama, ya, dengan berbagai pihak. Ya. Karena kan ada rencana juga tuh di Thailand Selatan sama Malaysia tuh kan akan dibikin terusan, ya, terusan. Ya. Nah, kalau itu terjadi, saya kira Sabang akan menjadi sangat strategis, ya. Sekarang sudah strategis, ya, karena dia dilewati oleh kapal-kapal besar, pesiar, dan segala macam. Ya. Nah, nanti kalau terusan KAR, ya, namanya, KRA. Kalau itu jadi, artinya kapal-kapal yang dari Eropa, dari Afrika itu tidak harus ke Selat Melaka, ke Singapura, tapi langsung motong Thailand, mau ke Hong Kong, mau ke Jepang, segala macam. Ya. Itu bagaimana antisipasi dari Pemda Sabang terhadap itu, Pak Dede? Sebenarnya kita sudah lama mendengar, ya, wacana itu, tapi kita belum tahu pasti kapannya itu terjadi atau tidak. Tapi yang jelas dengan hari ini, dengan posisi Sabang yang sangat strategis dan insentif yang ada di sini sesuai dengan ketentuan perdagangan bebas yang ada, tentu menjadi peluang yang sangat besar, ya, untuk mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan jasa, ya, di sisi pelabuhan yang maju gitu, di ujung barat Indonesia. Nah, ini, ya, tentu seperti saya katakan tadi, penyiapan infrastruktur, ya, penyiapan PR-nya itu, ya. Kemudian membangun kerjasama dengan mitra-mitra internasional, ya, agar pelabuhan kita ini dikelola dan dapat disinggahi oleh kapal-kapal yang selama ini hanya melintas, gitu. Kita cuma numpang lihat doang. Ya. Apa dia transshipment, ya, atau juga untuk refueling, ya, logistik, crew change, atau hal-hal lain lah, termasuk juga kemungkinan menjadi satu kawasan industri pengolahan, ya, karena bahan bakunya bisa diimpor dengan bebas pajak, kemudian diolah dan
ekspor kembali. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Sabang ini merupakan salah satu kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas ya. Kawasan pelabuhan perdagangan bebas. Pelabuhan bebas, ya. Jadi saya kira Sabang punya prospek yang sangat bagus ya. Apalagi nanti kalau Thailand dan Malaysia sepakat untuk memotong itu daerahnya untuk menjadi terusan, semua kapal tidak perlu lagi ke Selat Melaka lewat Singapura, tapi langsung. Nah, Sabang akan jadi lokasi yang sangat strategis. Mudah-mudahan ya, Pak Reza. Ya. Sementara ya buat teman-teman dulu yang sebelum kita masuk ke soal ekonomi, industri dan segala macam, datang dulu ke sini untuk ini. Ya, datang dan nikmati ya keindahan dan keramahan masyarakat Sabang. Ya. Oke, Pak Reza, terima Makasih, kasih banyak nih. Pak Alwi. Mudah-mudahan sukses ya. Semoga. Nanti datang lagi, Siap. bawa Ya. tamu yang lebih banyak lagi. Iya, saya akan belajar diving nanti sama Pak Umar. Oke. Oke teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Reza Falevi, Wali Kota Sabang. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam sehat.